Oke, halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu I Gusti Ayu Putu Merawati Dewi. Kalian boleh panggil Ibu, Ibu Ayu. Di sini Ibu memegang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya kalian pernah mendengar nggak apa sih itu teks laporan hasil observasi? Oke, gini aja ya dulu. Nah, di masa modern seperti ini, diperlukan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan usaha. Nah, kreativitas dapat datang dari ide sendiri, sedangkan inovasi dapat berupa pengembangan ide yang sudah ada di masyarakat. Nah, untuk membuat sebuah inovasi, diperlukan sebuah observasi yang matang dan detail, sehingga dapat membuka sebuah peluang usaha yang baru yang tentunya lebih baik dibandingkan usaha yang telah ada sebelumnya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, dalam materi ini, kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita akan mempelajari tentang apa itu struktur dari teks laporan hasil observasi. Kita akan berlatih memahami isi dan struktur dari teks laporan observasi serta unsur kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Oke, kita lanjut ke pengertian teks laporan hasil observasi. Oke, di sini teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai sesuatu, baik itu hewan, tumbuhan, alam, fenomena sosial, serta hasil karya manusia, dan atau fenomena alam sesuai fakta dengan klasifikasi kelas dan subkelas yang ada di dalamnya berdasarkan hasil observasi yang telah ditentukan. Jadi, biasanya saat kita melakukan membuat teks laporan hasil observasi, kita harus memahami dulu apa yang akan kita observasi. Misalnya ya, kalian pernah melihat ayam kan? Nah, ayam itu kalian lihat seperti apa? Oke. Nah, yang pertama kalian lihat itu pasti ayam itu berbentuk kakinya ada 2. Oke, itu hasil observasi yang pertama. Ayam berkaki 2. Udah, lanjut. Hasil observasi yang kedua, selain ayam memiliki kaki 2, dia juga memiliki bulu. Nah, itu contoh yang simpel ya. Itu hasil pengamatan kita. Mungkin kalian bingung observasi itu apa, itu biar kita memahami langsung, observasi itu adalah hasil pengamatan. Apa yang kita lihat. Oke, mungkin kalau kita di kelas, kita bisa langsung mengamati apa sih yang ada di kelas. Biasanya yang kita amati pertama di kelas itu apa? Yang pertama pasti ada papan tulis. Oke, jumlah meja, jumlah kursi, dan lain sebagainya yang ada di kelas itu. Oke, itu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah hasil pengamatan. Dah, itu ya biar kalian lebih memahami, observasi itu adalah sebuah pengamatan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, singkatnya di sini, teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang akan memaparkan hasil observasi secara sistematis dan objektif. Artinya di sini teks laporan hasil observasi itu adalah sesuai dengan fakta. Oke, sesuai dengan fakta, objektif. Artinya di sini kita tidak membuat-buat. Nah, seperti tadi contoh yang tadi, itu kita mengobservasi ayam. Nah, ayam itu faktanya dia berkaki 2. Tapi di sini kalian merubah fakta tersebut. Misalnya kalian membuat
ayam itu berkaki 3. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan. Oke, itu ya. Teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan fakta. Oke, lanjut. Jenis teks ini juga mendeskripsikan mengenai bentuk, ciri, sifat umum suatu objek. Nah, objek tersebut dapat berupa manusia, benda, hewan, tumbuhan, atau berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini. Nah, setelah tadi kalian mengetahui pengertian tentang teks laporan hasil observasi, kita menuju ke tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan teks laporan hasil observasi, LHO itu teks laporan hasil observasi ya, adalah untuk menyampaikan informasi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu secara apa adanya, sesuai kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan secara sistematis dan objektif, serta untuk memecahkan suatu persoalan berupa hipotesis hasil pengamatan. Sama ya seperti pengertiannya tadi, jadi tujuannya di sini harus bersifat sistematis dan objektif. Sudah? Oke, kita lanjut ke fungsi dari teks laporan hasil observasi. Di sini ada 4 fungsi. Oke, fungsi yang pertama di sini yaitu melaporkan tanggung jawab serta tugas dan pengamatan. Jadi di sini kalau kita di sekolah melaporkan tanggung jawab. Jadi di sini kalian mempunyai tugas untuk mengamati sebuah objek. Misalnya seperti itu ya, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, kenapa dia sebagai sumber informasi terpercaya? Seperti Ibu jelaskan tadi, karena teks ini yaitu dia bersifat atau mengambil data sesuai dengan faktanya. Makanya kenapa dia di sini adalah sebagai sumber informasi terpercaya. Oke, selanjutnya yang ketiga, sebagai dasar keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, misalnya kalian di dalam sebuah pengamatan, kalian masih bingung, ini kira-kira pengamatannya udah benar apa salah ya? Nah, di sini kita membuat keputusan bersama kelompok kalian, memecahkan masalahnya. Seperti itu. Terus yang keempat, sebagai sarana pendokumentasian. Tetap ya, sebagai laporannya, yaitu sebagai sarana pendokumentasian. Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur. Oke. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur. Yang pertama ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, di dalam slide sudah Ibu langsung jelaskan di sana apa yang dimaksud dengan definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu definisi umum. Nah, definisi umum di sini adalah pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks, yaitu terdapat pembukaan, berisi informasi secara umum, atau secara garis besarnya. Nah, biasanya definisi umum di sini itu kita menjelaskan seperti contoh tadi ya, kita bahas ayam aja ya. Nah, ayam. Yang kalian ketahui pengertian dari ayam itu apa? Nah, kalian jelasin dulu itu definisi umum tentang ayam. Udah?
Nah, di sana kita buat ayam. Ayam adalah makhluk apa? Makhluk hidup. Nah, kalian jelasin di sana definisi umumnya seperti apa. Nah, setelah ke definisi umum, kita ke deskripsi manfaat, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan. Nah, isinya tadi seperti dia berkaki dua, rinciannya dia makan makanan apa? Biji, apalagi ya makanan ayam itu. Nah, dan penjelasan lainnya. Oke, selanjutnya ada deskripsi manfaat, yaitu penjelasan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Nah, kira-kira setelah tadi kalian membuat tentang pengertiannya, bagian-bagian dari ayam, sekarang manfaatnya. Apa sih manfaat dari ayam? Ya, manfaatnya ayam adalah sebagai apa? Nah, itu ya tentang strukturnya. Nah, baik, ini Ibu ada contoh tentang teks laporan hasil observasi. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan contohnya. Nah, di sini ada contoh definisi umum yang lebih jelas ya daripada yang Ibu tadi katakan. Definisi umumnya di sini sebagai awalan. Nah, definisi umum tadi itu apa? Pengertian. Oke, pengertiannya. Jadi di sini adalah mawar adalah salah satu tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman semak dari jenis genus Rosa. Tanaman mawar tingginya 2-5 meter dan ada lebih dari 100 spesies. Batang mawar berduri tajam, licin, dan halus, serta bentuk daun yang menyirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Yang kedua juga masih termasuk ke dalam definisi umum. Di sini terdapat macam warna bunga mawar seperti warna merah, warna muda, kuning, putih, biru, bahkan hitam. Di bagian mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota. Mawar hidup di daerah yang sejuk. Nah, itu dia termasuk ke definisi umum. Oke, lanjut bagian kedua. Di sini dia deskripsi bagiannya. Jadi di sini tentang isi, rincian dari mawar itu seperti apa ya. Nah, sini Ibu bacakan lagi. Budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji, okulasi, dan stik batang. Di masa pertumbuhannya, perawatannya merupakan faktor paling penting agar bunga mawar tumbuh kokoh dan tentunya indah. Beragam cara bisa dilakukan untuk merawat bunga mawar, di antaranya dengan membasmi rumput liar dan gula di sekitar tanaman, menyiram tanaman dengan rutin, dan memberikan pupuk secara rutin 3-4 bulan sekali dengan dosis yang sesuai. Perlu kamu tahu, pagi dan sore hari merupakan waktu terbaik untuk menyiram tanaman karena suhu udara tidak terlalu panas. Lakukan juga pemangkasan terhadap tangkai yang sudah layu dan dahan yang kering dengan tujuan agar batas menjadi kokoh dan tumbuh tunas yang baru. Nah, di Indonesia sendiri kita dapat menemukan jenis bunga mawar seperti modern golden rose, Black Rose, All Golden Rose, Climbing Rose, Scrub Rose, English Rose, dan Wild Rose atau mawar liar. Nah, itu dia termasuk ke deskripsi bagiannya. Ya. Nah, ini deskripsi manfaatnya. Dikarenakan
warna dan bentuknya yang sangat indah, bunga mawar biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Tetapi di balik keindahannya, bunga mawar mempunyai banyak manfaat, di antaranya sebagai antibakteri, antiviral, antidepresan, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Nah, selain itu, banyak produk kecantikan seperti parfum, sabun, pelembab, dan sebagainya yang menggunakan bunga mawar sebagai bahan pembuatannya. Mawar juga bisa dimanfaatkan untuk teh, jeli, dan selai. Oke, dari contoh tadi, kita sudah membahas tentang struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, itu contohnya ya. Oke. Ini definisi umum, yaitu memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan mengenai konsep atau definisi umum tentang apa yang kita amati. Sudah? Ya. Nah, deskripsi bagian yaitu penjelasannya lebih detail. Ya, penjelasannya lebih detail mengenai objek observasi atau objek yang kita amati. Dan yang ketiga yaitu ada deskripsi manfaat. Yaitu di sini kita diberikan ruang untuk menjelaskan manfaat dari objek yang kita amati atau objek yang kita observasi. Seperti itu. Oke, baiklah untuk hari ini materi Ibu cukup sampai di sana ya. Jadi ada 4 materi dari tadi kita bahas tentang pengertiannya. Tujuan apa itu tentang teks laporan hasil observasi, fungsi, dan struktur. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang 4 materi ya. Jadi nanti kita lanjut ke materi berikutnya di pertemuan kita yang selanjutnya.